Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kami para pelayan di Gereja HKBP Tanjung Priok beserta seksi produksi video dan kreativitas dengan sukacita menyampaikan salam berjumpa kembali dalam ibadah dan renungan harian. Marilah sebelum kita melanjutkan semua aktivitas kita hari ini, kita pergunakan waktu sejenak untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kabar baik dari firman Tuhan menyapa kita hari ini, Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, Jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Renungan hari ini diberi judul Bila sedang dilematis, jangan takut, Tuhan akan menjawabmu. Saudaraku, hampir semua kita pernah mengalami dilema dalam hidup ini, di mana situasi sulit mengharuskan kita untuk menentukan dua kemungkinan yang sama-sama tidak menguntungkan. Keadaan yang tidak kita duga sebelumnya, sehingga membuat kita sangat bimbang, resah, dan bingung. Pikiran maupun hati berkecamuk untuk memutuskan apa yang harus kita perbuat. Apalagi bila kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi yang tidak mudah dan pasti harus terjadi. Konflik batin dalam diri kita membuat kita seolah tak berdaya. Nas firman hari ini memberi jawaban kepada kita. Kemanakah kita harus mengadu bila suasana dilematis terjadi kepada kita? Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus tatkala ia sedang berada di kota Korintus dalam tugasnya sebagai pemberita Injil. Sesuatu yang manusiawi sebenarnya, yang mengungkapkan perasaan batin dari sang rasul. Kondisi itu harus dihadapi oleh Rasul Paulus oleh karena adanya pertentangan dan kebencian dari penduduk setempat kepada Paulus sehubungan dengan Injil yang diberitakannya. Akibatnya Paulus mulai takut dan ragu-ragu apakah harus meninggalkan Korintus supaya ia selamat dari segala bentuk tekanan dan intimidasi, atau harus berdiam diri sebentar untuk menurunkan tensi atau membuatnya tenang. Padahal
Injil sesungguhnya sudah mulai diterima oleh sebahagian penduduk. Bahkan jumlah orang yang beriman semakin bertambah. Saudaraku, Paulus bukanlah orang yang pertama dalam Alkitab sebagai hamba Tuhan yang setia yang mengalami situasi dilema seperti itu. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, para nabi seperti Elia, Yeremia pernah mengalaminya. Bahkan Yesus Kristus pun tak lama sebelum ia ditangkap mengalami pergumulan dilematis seperti itu, sampai ia berdoa kepada Allah di Taman Getsemani. Lalu bagaimana dengan kita? Firman Tuhan hari ini mempersaksikan bahwa dalam situasi semacam itu Allah akan menjumpai orang-orang kudus atau para hambanya untuk menguatkan, membesarkan hati seperti kepada para hambanya tersebut. Janji kehadiran dan penyertaannya akan lebih dari cukup untuk membebaskan kita dari ketakutan yang mengisi hati kita. Dan ia memberikan kepastian dan damai yang diperlukan untuk melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Karena itu yang terpenting bagi kita dikala kita menghadapi situasi dilematis dalam hidup ini adalah bersikap dan bertindak seperti Nabi atau Rasul Paulus dalam nas hari ini, atau bahkan meneladani Kristus Yesus sendiri, yakni lebih mendengarkan dan mengutamakan kehendak Allah. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan berkat serta sukacita bagimu dan juga keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Bertambah usia kami, kiranya bertambah juga kedewasaan kami. Kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami untuk kami lakukan, baik di dalam pekerjaan usaha kami, profesi kami, dan di dalam rumah tangga kami. Kami berterima kasih untuk sapaan firman-Mu, mengajarkan kami supaya kami tidak takut menjalani kehidupan kami dalam situasi yang sulit atau yang sering membuat kami dilematis. Engkaulah yang menjadi sumber inspirasi bagi kami menjawab segala pergumulan kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menyempurnakan semua permohonan kami. Dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Salam sehat bagi kita. Horas.